Babak perempat final Piala Dunia antar klub menyajikan sejumlah laga final ulangan. Bayern Munchen akan ditantang Paris Saint-Germain selaku sang juara bertahan Liga Champions. Sementara laga lainnya menyajikan sejumlah partai kejutan. Al-Hilal yang berstatus sebagai kuda hitam ditantang sang raja asal Brazil yakni Fluminense. Di sisi lain, Real Madrid asuhan Xabi Alonso juga nggak boleh dianggap enteng dengan rekor unbeaten yang masih terjaga. Cetak Gol coba merangkum preview babak 8 besar Piala Dunia antar klub sebagai berikut. Persaingan sengit gugurnya tim unggulan. Babak perempat final Piala Dunia antar klub menyajikan pertandingan kejutan. Sejumlah tim yang datang sebagai unggulan satu persatu harus pulang lebih cepat di babak 16 besar. Salah satu korbannya adalah sang finalis Liga Champions musim lalu yakni Inter Milan. Skuad Nerazzurri terpaksa angkat koper setelah dipulangkan Fluminense dengan skor 0-2. Kegagalan Inter Milan lolos perempat final menimbulkan huru-hara di ruang ganti. Lautaro Martinez naik pitam karena rekan setimnya dianggap nggak bermain sepenuh hati. Saya adalah kapten dari tim ini, dan pesan saya sudah jelas. Siapa saja yang ogah bertahan di sini, silahkan pergi. Terima kasih, tegas Lautaro dengan nada marah. Gak cuma Inter Milan, Manchester City juga merasakan nasib serupa. Juara Liga Champions 2023 ini harus merasakan remontada Al-Hilal dengan skor 3-4 lewat babak perpanjangan waktu. Pep Guardiola selaku pelatih dikabarkan frustrasi karena kesulitan membangkitkan mental anak asuhnya. Pelatih berkepala botak ini yakin Manchester Biru bakal kesulitan musim depan. Kami sangat ingin melanjutkan turnamen ini. Kami hanya bisa tampil di ajang ini setiap 4 tahun sekali. Kami merasa tampil lebih baik. Sekarang waktunya pulang, kata Guardiola. Walaupun banyak tim unggulan yang berguguran, babak 8 besar masih menyisakan beberapa partai seru. Salah satunya ada partai ulangan final Liga Champions 2020 yang lalu. Paris Saint-Germain versus Bayern Munchen. Final ulangan Liga Champions 2020 mempertemukan Bayern Munchen melawan Paris Saint-Germain. Kedua tim bakal adu strategi demi merebut satu tiket ke babak semifinal. Les Parisiens melaju ke 8 besar usai menggilas Inter Miami 4 gol tanpa balas. Gak heran dikdaya Paris Saint-Germain membuat Lionel Messi menjadi sasaran amukan fans di sosial media. Beberapa netizens menganggap La Pulga telah gagal memenuhi target tinggi dari manajemen. Zlatan Ibrahimovic pun mencak-mencak gak terima Messi menjadi kambing hitam. Mantan pemain PSG ini menyemprot rekan setim Messi yang dianggap sebagai beban. Messi tidak kalah, Inter Miami yang kalah. Messi bermain di antara patung-patung beban, kata Ibra. Padahal Messi sudah mengakui kesulitan melawan mantan timnya tersebut. PSG adalah tim besar, jelas mereka adalah juara bertahan Liga Champions, ujar Messi. Gak heran Luis Enrique mengusung ambisi membawa PSG juara. Musim ini jelas adalah musim bersejarah untuk klub kami, dan kami ingin terus membuat sejarah di kompetisi ini. Kami harus fokus dan memikirkan bagaimana mempersiapkan diri sebaik mungkin, tegas Enrique. Palmeiras versus Chelsea. Selanjutnya ada laga yang mempertemukan Chelsea melawan Palmeiras. Klub asal Brazil ini berhasil lolos dramatis ke perempat final setelah menang atas Botafogo lewat drama perpanjangan waktu. Gol Paulinho di menit 100 berhasil menyelamatkan Palmeiras dari hasil imbang. Di sisi lain, Chelsea datang dengan penuh percaya diri setelah membantai Benfica dengan skor 1-4. Gak heran Chelsea menjadi unggulan lolos karena punya rekor mentereng atas Palmeiras. Kedua tim sebenarnya baru pernah bertemu sekali di final Piala Dunia antar klub 2021. Di laga itu Chelsea mengunci gelar juara berkat sontekan penalti dari Kai Havertz di menit ke-117. Prestasi serupa diharapkan bisa kembali terulang pada turnamen kali ini. Meski begitu, Enzo Maresca tetap santai tanpa terlalu bernafsu mengejar gelar juara. Sang pelatih ingin memberikan yang terbaik untuk menyongsong musim depan. Pemilik hanya ingin yang terbaik untuk kami di setiap pertandingan. Mereka tidak pernah berbicara atau menekan kami tentang hasil akhir dan imbalan uang dari turnamen ini, ujar Maresca.
Gak heran Chelsea sudah mendapatkan banyak pemasukan dari Piala Dunia antar klub. Saat ini pasukan Singa London sudah mengantongi 40 juta euro dan masih bisa bertambah jika melangkah lebih jauh. Sepatu Adidas Lightshift edisi Black kini diskon besar-besaran hingga 50%. Cek linknya di bawah ini. Fluminense versus Al Hilal. Laga menarik di babak perempat final juga tersaji antara Fluminense dan Al Hilal. Kedua tim melaju ke babak 8 besar dengan status tim kuda hitam. Bagaimana tidak, klub berjuluk Tricolor ini sampai mengejutkan sepanjang Piala Dunia antar klub. Pasalnya, Fluminense mampu menumbangkan Inter Milan di babak 16 besar. Di lain sisi, Al Hilal juga tampil luar biasa di babak 16 besar Piala Dunia antar klub. Klub asal Arab Saudi ini berhasil menumbangkan tim raksasa sekelas Manchester City secara dramatis. Tim berjuluk Al-Zaim ini juga berhasil memukau di fase grup dengan menahan imbang Real Madrid. Alhasil, kedua tim diprediksi bakal bertarung sengit demi mengamankan satu tiket ke semifinal. Terlebih, Fluminense dan Al Hilal bakal bertemu untuk pertama kalinya. Kedua tim ini belum pernah bertemu dalam satu turnamen, mengingat perbedaan konfederasi yang cukup jauh. Seperti diketahui, Al Hilal tergabung dalam Konfederasi AFC, sedangkan Fluminense justru masuk ke dalam kompetisi Konfederasi CONMEBOL. Meski belum pernah bertemu, Al Hilal dikabarkan siap memberikan yang terbaik. Buktinya Sergei Milinkovic-Savic bernazar timnya bakal tampil habis-habisan. Kami menunjukkan siapa kami sesungguhnya. Kami telah menunjukkan saat melawan Real, Salzburg, Pachuca, dan sekarang. Saya harap kami terus menunjukkannya, ujar Milinkovic-Savic. Real Madrid versus Borussia Dortmund. Real Madrid membuktikan kapasitasnya sebagai salah satu tim terbaik dunia. Los Blancos berhasil melaju ke babak perempat final usai mengalahkan Juventus dengan skor 1-0. Gol sematawayang pasukan putih lagi-lagi dicetak sang wonderkid Gonzalo Garcia. Striker 21 tahun ini menjelma jadi top skor Piala Dunia antar klub dengan koleksi 4 gol. Berkat lonjakan performa ini, Real Madrid sekaligus membungkam omongan para kritikus. Pasalnya, El Real sempat diremehkan karena cuma bermain imbang kontra Al Hilal di laga pembuka. Bahkan media sekelas Opta juga ikut-ikutan memandang sebelah mata. Melalui prediksinya, Opta nggak menjagokan Real Madrid lolos ke perempat final dengan peluang 62,7%. Lebih kecil dari Borussia Dortmund selaku calon lawannya yang mengantongi 74,6%. Die Borussen sendiri baru saja memastikan tiket lolos usai menyingkirkan Monterrey. Pasukan kuning hitam mengalahkan klub yang diperkuat Sergio Ramos dengan skor 2-1. Dua gol kemenangan mereka dicetak oleh sang ujung tombak, Serhou Guirassy. Di partai perempat final nanti, duel Real Madrid kontra Dortmund diprediksi bakal berjalan seru. Pasalnya laga ini akan mempertemukan kakak beradik yakni Jude dan Jude Bellingham. Ini menjadi kali pertama saudara kandung tersebut bertarung dalam laga resmi. Sayangnya pertemuan yang sudah dinanti-nanti ini harus tertunda akibat Jude terkena akumulasi kartu kuning. Sweater crewneck dari Pampis kini turun harga, bisa kamu dapatkan dengan harga 78 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan preview babak perempat final Piala Dunia antar klub. Bagaimana pendapatmu? Akankah para wakil Eropa bakal kembali tumbang disingkirkan tim-tim kuda hitam? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.